Nabi Muhammad adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Beliau lahir di Mekah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal. Ada hikmah mengapa Allah memilih hari Senin sebagai hari lahir Nabi Muhammad. Jalaluddin As-Suyuti dalam karyanya Husnul Maqsid fi Amalil Maulid mengutip penjelasan Ibnul Hajjal Abdari Al-Maliki Al-Fasi mengungkapkan bahwa hari Senin adalah hari di mana Allah menciptakan pohon, di mana ini bisa bermakna sebagai rezeki berupa makanan yang nantinya menjadi asupan dan menyenangkan hati. Selain itu, dikaitkan juga dengan makna musim semi di mana secara etimologi berarti optimis dan nasib baik serta menjadi musim yang adil di mana semua tumbuh dan bermekaran. Hikmah selanjutnya adalah Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad dan waktu lahirnya. Jika seandainya Nabi Muhammad dilahirkan di hari atau waktu yang memang sudah mulia, orang pasti akan mengira Nabi Muhammad menjadi mulia karena hari atau waktu tersebut. Sehingga Allah memilih hari Senin dengan tanggal dan bulan yang tidak ada keistimewaan atau kekhususan, karena ingin memperlihatkan kuasanya bahwa Dia dapat memuliakan nabinya. Nabi Muhammad juga lahir pada tahun 571 atau yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Di tahun tersebut, pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyat menyerang Ka'bah. Pasukan gajah kemudian dikalahkan oleh burung ababil yang diutus langsung oleh Allah. Burung ababil menjatuhkan batu yang dibawa untuk memerangi pasukan gajah. Nabi Muhammad besar sebagai anak yatim piatu. Ayahnya meninggal dunia saat Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan dan ibunya meninggal dunia saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Sepeninggal Aminah, Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. 2 tahun bersama sang kakek, Nabi Muhammad kecil harus kembali kehilangan. Sang kakek meninggal dunia. Kemudian, pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh sang paman bernama Abu Thalib. Bersama pamannya, Nabi Muhammad mulai belajar berdagang. Beliau bahkan berdagang di usia yang sangat muda, yakni saat berusia 12 tahun. Perjalanan karir Nabi Muhammad dalam berdagang berkembang pesat. Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang jujur dan terpercaya sehingga mendapat gelar Al-Amin, yang memiliki arti orang yang dapat dipercaya. Berita perihal kejujuran Nabi Muhammad pun meluas seantero negeri. Salah satu yang mendengar berita tersebut adalah Khadijah binti Khuwailid, seorang janda yang mempunyai status tinggi di kalangan suku Arab, bijak, cerdas, dan dia juga seorang pedagang yang sukses. Kemudian, Khadijah pun mempercayakan barang dagangannya di tangan Nabi Muhammad. Khadijah selalu merasa senang saat melihat dagangannya laris manis dan hasil dagang yang selalu untung lebih. Khadijah pun semakin percaya dengan Nabi Muhammad. Khadijah pun merasa tertarik dengan Nabi Muhammad dan ia mengutus sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk membantunya melamar Nabi Muhammad. Setelah Nafisah binti Umayyah menyampaikan niat dari Khadijah, Nabi Muhammad lalu memberitahu kabar tersebut kepada para pamannya. Nabi Muhammad dan pamannya kemudian mendatangi kediaman Khadijah yang bertujuan untuk melamar Khadijah. Dikisahkan, Nabi Muhammad menikah pada usia 25 tahun dan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad diketahui menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor unta betina muda. Ada banyak keistimewaan dalam diri Nabi Muhammad, salah satunya adalah wajahnya yang terang melebihi sinar bulan. Hal ini juga menjadi tanda kebesaran Allah. Selain itu, menjelang turunnya wahyu pertama, Nabi Muhammad bermimpi di mana malaikat Jibril menemuinya. Kemudian, Nabi Muhammad memutuskan untuk menyendiri di Gua Hiro. Beliau ingin merenungkan mimpinya tersebut. Nabi Muhammad melakukan ibadah selama beberapa malam di Gua Hiro. Saat perbekalannya habis, Nabi Muhammad pulang ke Khadijah untuk mengambil bekal dan kembali lagi hingga malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dan berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Beliau Nabi Muhammad mengatakan, lalu malaikat Jibril merangkulku
sampai aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepasku dan mengatakan, "Bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Dia merangkulku untuk kali kedua, sampai aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepasku dan mengatakan, "Bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Dia merangkulku untuk ketiga kalinya, sampai aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepasku dan mengatakan, "Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Setelah pertemuannya dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad pulang ke rumah dengan gemetar. Beliau kemudian minta diselimuti oleh sang istri. Lalu, Nabi Muhammad kemudian menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada Khadijah, dan sang istri pun menghiburnya seraya berkata, "Bergembiralah demi Allah. Allah Azza wa Jalla tidak akan membinasakanmu selama-lamanya. Karena engkau menyambung tali silaturahmi, berkata jujur, menghormati tamu, mampu menahan beban tidak berkeluh kesah, membantu orang tidak punya, serta menolong duta-duta kebenaran." Nabi Muhammad menjadi rasul pada usia 40 tahun, dan dalam beberapa riwayat disebutkan, wahyu pertama turun pada tanggal 17 Ramadan. Nabi Muhammad pun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi setelah turunnya wahyu pertama. Rasulullah melakukannya selama 3 tahun di Mekah. Beliau mengajak para penduduk Mekah untuk memeluk agama Islam. Anggota keluarga dan golongan orang awam yang mengikuti ajarannya antara lain Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Bilal, dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian, Nabi Muhammad meneruskan perjuangannya. Kini Rasulullah berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun di Mekah. Beliau pun mendapat perlawanan dari suku dan bahkan dari keluarganya sendiri. Namun, Nabi Muhammad tetap meneruskan dakwahnya. Namun, kondisi di Mekah tidak lagi aman. Hujatan, hinaan, bahkan perlawanan fisik sudah tak terhindarkan. Nabi Muhammad bersama para pengikutnya pun hijrah ke Madinah atas perintah Allah. Kisah Nabi Muhammad dalam menjalankan dakwah di Madinah dapat sambutan hangat. Di Madinah, Rasulullah menerapkan strategi dakwah dengan cara membangun masjid. Pusat kegiatan dakwah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, mendirikan pasar sehingga perekonomian menggeliat, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Nabi Muhammad berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Diketahui, sebelum wafat, Nabi Muhammad mengalami sakit selama beberapa hari. Bahkan, beliau minta izin untuk berpindah ruang tidur ke ruang yang dihubungkan dengan masjid agar dapat memberikan nasihat serta arahan kepada umatnya. Di akhir kisah Nabi Muhammad ini, beliau berpesan agar umatnya selalu berpegang teguh pada ajaran agama Islam, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, serta senantiasa mendirikan salat. Di hari terakhirnya, Nabi Muhammad juga mengumumkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq akan menjadi pemimpin umat Muslim setelah kepergiannya. Pengangkatan tersebut menjadi tanda masa kekhalifahan Islam dimulai. Nabi Muhammad meninggal dunia pada usia 63 tahun dan terjadi pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di kediaman istrinya, Aisyah. Wafatnya Nabi Muhammad meninggalkan duka mendalam di kalangan umat Islam. Peristiwa ini pun dikenang sebagai salah satu momen penting dalam sejarah Islam.